Shalom saudaraku, selamat sore kembali kita berjumpa dalam acara Renja atau Renungan Senja dari CBM 7 TV dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan. Hari ini adalah yang kedua kali untuk minggu ini kita membahas khotbah tentang suami istri yang saya khotbahkan di hari Minggu yang lalu. Saudaraku, saya akan bacakan buat kita semua dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudaraku, kitab Efesus ini jelas menunjukkan suatu hierarki dalam rumah tangga, di mana dikatakan suami adalah kepala, yang mengartikan bahwa Yesus adalah juga sebagai kepala bagi jemaat. Jadi suami adalah kepala bagi rumah tangga seperti Yesus kepala bagi jemaat. Saudaraku, suami seperti Yesus bukan hanya kepala. Kepala di dalam pelayanan Tuhan mengatakan begini, siapa yang merasa dirinya paling tinggi, paling besar, hendaklah dia melayani yang lebih rendah. Itu sistem hierarki dari Tuhan. Nah, berbeda dengan apa yang dilakukan banyak manusia saat ini. Kalau dia kepala, dia harus dihormat-hormat, diladeni, dilayani, dijaga-jaga. Terbalik, saudaraku. Nah, Yesus mengatakan suatu aturan bahwa Yesus itu memberi teladan, mengasihi jemaat, memberikan nyawanya, rela mati untuk berkorban, untuk mengasihi, dan tidak menuntut untuk menyenangkan dirinya. Banyak para suami, saudaraku, yang sering kali datang konseling kepada saya, istri-istri mengadu, bagaimana ini ibu, suami saya selalu mengatakan, kamu sebagai istri harus tunduk kepada suami. Suaminya sering, tapi kamu ini kok malah nanduk. Nah, lalu istrinya mengatakan, bagaimana saya mau tunduk bu? Suami saya aja juga jarang berdoa. Suami saya jarang melakukan firman Tuhan. Dan seringkali suami saya tertidur, marah-marah. Bagaimana kita mau tunduk? Kita sakit hati tiap hari. Nah, lalu si suami, pokoknya Alkitab tanpa alasan, tanpa apapun batas, pokoknya harus tunduk kepada suami. Benarkah demikian, saudaraku? Kita harus perhatikan
istri adalah sebagai penolong di dalam rumah tangga. Artinya seorang istri dibuat Tuhan untuk melengkapi, menyempurnakan, bukan pusat, ya. Istri bukan pusat sukacita, istri bukan puncak sukacita yang bisa memuaskan semua hasrat suami, bukan. Tapi istri sebagai penolong, namanya penolong, itu melengkapi, menyempurnakan sukacita di dalam rumah tangga. Suami sebagai imam harus mengasihi istri dan anak-anaknya. Lalu suami ini harus mengarahkan seisi rumah tangganya untuk setia kepada Tuhan Yesus, untuk mengasihi Tuhan Yesus, untuk melakukan kewajiban-kewajiban rohani yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi seorang suami maupun istri tidak boleh mengedepankan egonya. Suami dan istri harus saling melayani. Tidak boleh menuntut aku yang layak dilayani. Jangan banyak menuntut tapi tidak mau memberi. Tidak banyak memberi. Nah, suatu hubungan yang tidak bisa dipisahkan sudah tertulis saudaraku di Matius 19 ayat 6 antara suami dan istri. Saya bacakan Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Ini menunjukkan suatu kedekatan. Jadi seorang kepala bukan menyakiti tubuhnya. Istri adalah tubuhnya, anak-anak juga tubuhnya. Oleh karena itu seorang suami tidak diciptakan menjadi kepala untuk menyakiti, menindas, mengintimidasi anak-anak maupun istrinya, menakut-nakuti dengan ancaman, dengan kekuatannya. Bukan itu saudaraku yang dimaksud. Karena rumah tangga ini Tuhan mengatakan hendaklah engkau satu, menjadi satu. Nah, kita tahu rumah tangga ini adalah lembaga yang pertama yang diberkati Tuhan di Kejadian 1. Laki-laki adalah bagian hidup dari istri dan sebaliknya, istri adalah bagian dari suaminya. Seharusnya ketika suami berbicara kepada istri, ditimbang dulu di dalam hati. Apakah perkataanku ini menyakiti hati istriku enggak? Kalau dia sakit, itu sama menyakiti aku. Kalau aku berbicara kepada istriku harus penuh kasih sayang, karena itu juga nanti mengasihi aku. Dan memang pada buktinya saudara, di rumah tangga yang mengalami kebijaksanaan, kelembutan dari para suami, keluarga itu menjadi normal, menjadi baik saudaraku. Tetapi ketika seorang suami tidak paham bagaimana caranya memperlakukan istri dan anak-anaknya, maka akan banyak gangguan, pergesekan, kerusakan di dalam rumah tangga tersebut. Banyak luka, saudaraku, karena dia melukai dirinya sendiri. Nah, saudaraku, untuk memuliakan Tuhan dan untuk membanggakan pasangan, kita, pasangan suami istri, harus mau menciptakan keharmonisan. Dengan cara ingatlah kenangan manis waktu pacaran dulu. Lalu saudara sebagai pasangan suami istri gak boleh hidup monoton di rumah. Ciptakan rekreasi dengan istrimu dan anak-anakmu. Jangan saudara ketika susah, saudara betul-betul hanya mengadu kepada istri. Begitu saudara dapat kebahagiaan, pangkat atau jabatan atau keuangan yang baik, tidak pernah ingat istri, selalu merasa udahlah istri saya bisa hidup, saudara tidak pernah mengingat istri saudara. Nah, ini saudaraku. Nah, dikatakan di sini, ciptakanlah keharmonisan, ingat kenangan manis dari pacaran, pakailah sapaan atau tutur kata yang lembut, yang manis, yang sopan kepada suami dan anak-anakmu. Jangan dengan mengancam, jangan dengan kata-kata kasar, apalagi kata-kata kebun binatang.
Jangan mematahkan iman dari istri dan anak-anak. Atau sebaliknya, perkataan-perkataan yang menghabisi iman, yang menghancurkan pengharapan, itu sama seperti melukai saudaraku. Dan juga saudaraku, di dalam merawat keharmonisan rumah tangga, lupakanlah yang buruk dari pasangan. Usahakanlah ingat kebaikan-kebaikan pasanganmu. Dan yang terbaik lagi saudara, jangan ada dusta di antara pasangan. Jangan ada suami-suami yang diam-diam meng-SMS bekas pacarnya, menghubunginya, dan bahkan mungkin berbuat baik. Itu tidak benar saudaraku, ya. Saudara, jangan ada alasan mau penginjilan, diam-diam simpan nomor bekas pacar, WA dia saudaraku. Itu kamu sedang melakukan perselingkuhan, ya. Jauhilah pil atau pria idaman lain atau wanita idaman lain. Dan terakhir saudaraku, buatlah ibadah di dalam keluarga yang bisa mempererat hubungan. Di dalam ibadah itu bukan untuk menghakimi perbuatan yang kurang dari istri atau suami dan anak-anak, tetapi ibadah itu harus menunjukkan suatu keakraban. Betapa baiknya seorang Bapa Yahweh di sorga, Bapa Tuhan Yesus, betapa lembutnya, betapa bijaksananya. Itulah yang kita lakukan, kita puji dia, kita sembah, kita bersaksi, kita bawa keluarga kita untuk semakin cinta Tuhan. Maka terciptalah damai sejahtera di dalam rumah tangga saudara. Nah, itulah yang dikatakan tadi, usahakanlah, apa tadi? Harus mengusahakan ya, mengusahakan kita harus mengusahakan intinya. Jadi kita harus mengusahakan keharmonisan, mempertumbuhkan kasih sayang di dalam keluarga kita. Demikian saudaraku, renungan senja yang kedua yang saya bisa sampaikan kepada saudara dari khotbah saya tentang hubungan suami istri yang saya sampaikan pada hari Minggu yang lalu. Besok saudaraku kita masih jumpa lagi dalam renungan senja yang ketiga untuk minggu ini. Dari saya Pendeta Deborah Dumasya Sianipar dan CBM 7 TV. Saudara jika terberkati dengan firman ini, silahkan saudara buka kembali di YouTube saudara. Saudara like, subscribe, dan komen. Juga jangan lupa share lah kepada semua orang. Di kantor, bekas teman, anak-anak, teman remaja, sampai teman-teman kerja. Tuhan pasti memperhatikan apa yang kau lakukan. Sucikan di dalam tangan yang suci, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat melimpah. Sampai jumpa besok sore. God bless you.